ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Yesus patah terkulai menurut ajaran Kristen. Kamu kena tampol sendiri. Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat keempat itu menunjuk kepada Nabi Muhammad yang seperti Musa. Kena lagi dia. Yesus patah terkulai. Sekarang saya tanya, data historis mana kalau Yesus pernah berperang? Tolong Rudi, jangan. Makanya aku tuh malas debat sama Rudi itu kenapa? Nggak ada ilmu. Semua argumentasiku dijawab dengan asumsi tanpa data. Ya, dibasmi ini pohon kering apa itu mah apa itu, nggak ada sejarah historis. Sekarang saya tanya, tunjukkan satu historis saja kalau Yesus itu pernah berperang. Di mana? Karena di situ ayatnya Nabi itu akan membasmi umat yang tidak mendengar suaranya. Makanya belajar bahasa Yunani. Astagfirullah, dia nggak tahu nomos itu apa, ya. Nih, saya tunjukkan Rudi. Lu, aduh, masa gua yang ngajarin tentang Bible? Rudi, ya Rudi, perhatikan. Ya, ini Rudi. Makanya belajar bahasa Yunani, ya. Teman-teman lihat nih ya. Apa di sini? Hukum itu nomos. Sejak kapan Yesus membawa hukum? Yesus itu hanya menjiplak ajaran Musa. Dia tidak membawa hukum. Masa namus atau nomos saja nggak ngerti? Nomos itu bahasa Yunani, artinya hukum. Nabi Muhammad membawa syariat, membawa hukum. Jeder tuh. Kalah PK, kalah debat, dia jeder kan. Ayo. Ya. Aduh, Penggemarku. aduh. Kasihan sama kok kalau kalian Nandar. Ini sudah menang dia, semangat dia kawan. Ayo, kita hajar ya. Ayo. Loh. Mana ada dia? Bubuk. Pencet. Kasihan nih, otot-otot dia Pencet, bubuk. pencet. Otot-otot dia bubuk. Pakai Ya, data, ayo, dibalikan kita kameramu. Oke, Nandar ya. Nandar pembohong dan pendusta itu pasti. Katanya Waraka bisa berbahasa Yunani. Dia mendalilkan, tolong kau buktikan bahwa Waraka bisa berbahasa Yunani. Tapi saya bisa membuktikan Waraka itu bisa bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Dari mana? Hadis Bukhari 3 dan hadis Bukhari 6467. Sekarang Waraka berbahasa Yunani dari mana Nandar tahu? Karangan bebas, cocokmologi, agar namus itu adalah hukum. Paham nggak kalian? Masa hukum berkata, apa itu? Bacalah, bisa hukum berbicara seperti itu. Seperti yang datang kepada Musa. Ya, oke. Sekarang dia bicara apa lagi? Yesaya 42, oke. Kalau dia baca ayat ini, ayatnya yang ke-8. Aku, ini Tuhan, itulah namaku. Muhammad, Tuhannya siapa namanya? Allah. Ini loh, aku, ini Tuhan, itulah namaku. Berarti bukan untuk Muhammad ini. Ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Memang Muhammad bisa menyanyi? Coba carikan saya satu surah di Al-Quran Muhammad bisa menyanyi. Atau di dalam hadis. Bahkan orang-orang Islam bilang apa? Karena ada itu yang almarhum Munsir situ orang bilang apa? Memang nyanyian itu sudah mu'alaf. Sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Pakai ini Nandar. Ayo kawan, ayo. Mawarnya 15 orang berbeda. Wah, masa kita 1400 kalah sama si Nandar aja? Oke. Jadi Nandar, tolong kau pakai itu kepala itu dengan baik dan benar. Bisa nggak kau buktikan Muhammad menyanyi? Oke, dah kalah dia ya. Semua argumennya dah kupatahkan. Argumenku belum dipatahkan dia. Mana kesamaan Muhammad dengan Musa di dalam Quranmu? Aku sudah kutunjukkan banyak ketidaksamaan. Oh, dia tidak suaranya tidak nyaring. Mana ada orang berperang tidak nyaring suaranya? Maju katanya. Itu kan suaranya nyaring. Kalau orang berperang tidak nyaring suaranya gini. Halo, maju. Mana ada berperang begitu? Kalau berperang, ayo semangat. Diucapkan apa itu? La ilaha illallah gitu. Pasti begitu. Takbir, itu semangat. Mana orang berperang nggak mengucapkan ayo maju. Mana ada kayak gitu Nandar? Benar aja lah kau. Ya. Oke. Terus memusnahkan bangsa mana yang dimusnahkan? Sampai hari ini aku nggak jumpa. Sudah Nandar. Kalau aku membuktikan bahwa yang dimaksud Yesus cuma satu aja. Kau baca Keluaran 7 ayat 1. Musa diangkat menjadi Tuhan dan Harun adalah nabinya. Kemudian Musa membebaskan bangsa Israel dengan tanda darah. Setiap darah yang dioles di pintu, orangnya pasti selamat. Demikian juga Yesus, tandanya darah. Darahku akan tercurah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yesus menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Oh, Yesus itu orang Israel, bukan untuk seluruh bangsa. Arti Israel itu apa? Kau baca di Kejadian 31-32. Namamu tidak disebut lagi Yakub, melainkan Israel. Artinya apa?
Sebab engkau bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia, dan engkau jadi pemenang. Paham itu, Nandar? Ya. Musa disunat dalam rahim. Wah, Muhammad juga sunat dalam rahim. Kau baca Kejadian, Nandar, ayat 17. Itulah permulaan sunat yang kau karang-karang. Mana ada orang disunat dalam rahim? Arti sunat tahu nggak kau? Kulit apanya itu dikerat. Itu artinya. Lah di rahim siapa yang mengkerat? Itu namanya kalau dalam ilmu apa? Kedokteran cacat fisik. Sejak kapan Musa cacat fisik? Aku bilang Musa ya. Definisi disunat itu Abraham duluan. Nandar, mana lebih dahulu ada Abraham atau Musa? Kok kamu ngomongnya sembarangan? Oh, Musa sudah disunat dari dalam rahim. Padahal lebih dulu lahir Abraham. Definisi sunat zaman Abraham dijelaskan. Hore. Kalah. Gitu, Bang. Ya. Aduh. Gak apa-apa. Santai aja. Udah habis tenaga kita. Lu udah ngaur kemana-mana, Rudi. Lu udah ngaur kemana-mana. Saya tunjukkan kengauranmu. Ya. Kok aku ngaur kemana-mana? Udah. Saya tunjukkan. Ya, dia nggak pernah menunjukkan data. Terima. Teman-teman, coba teman-teman buka Matius 27:46. Yesus berteriak dengan suara nyaring. Dia berteriak ini. Kira-kira jam 3 bersululah Yesus dengan suara nyaring. Teriak. Di mana, Bang? Kita lihat nih dalam original teksnya bahasa Yunani ya. Nih, Rudi. Matius 27:46. Jesus in a voice, ya, a voice apa di sini? Loud saying, Eli Eli lama sabachthani. Dia berbicara dengan keras kencang, laut. Makanya di dalam bahasa Yunani itu megale. Makanya ada kan megabas. Mega itu besar. Di sini apa? Pone. Pone itu adalah invoice. Yesus berteriak dengan kencang. Itu ada. Nabi yang seperti Musa tidak pernah berteriak dengan kencang. Oh, Nanda di dalam perang. Tunjukkan dalilnya. Nabi Muhammad ketika perang, Allahu Akbar. Teriak kencang di mana? Ayo kan. Gak bisa tunjukkan. Rudi, Nabi yang seperti Musa tidak pernah berteriak. Matius 27:46. Yesus teriak-teriak, Bapak, Eli, lama sabachthani. Itu ada ayatnya. Coba lihat bahasa Yunaninya. Pone, megale, pon, suara, megale, besar, bas. Oke, kita lihat nih teman-teman. Dia mengatakan, Nandar, di dalam Yesaya itu, di situ nabinya mengaku Tuhan. Bohong kau. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat Yesaya 42, dibaca dari ayat ke pertama. Ini kan, ia tidak berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Yesus teriak-teriak. 1. Ayat ketiga, Ayat ketiga, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesus boro-boro setia, dia dibasmi di tiang salib. Apa, lihat ke ayat keempatnya? Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak patah terkulai. Yesus patah terkulai di tiang. Teman-teman, sinyalku kurang bagus. Sinyalnya. Oke, teman-teman saudara ya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di atas bumi dan segala pulau mengharapkan pengajarannya. Si Rudi mengatakan, Nandar, baca ayat 8. Di situ nabinya mengaku sebagai Tuhan. Kenapa kau dipotong-potong ayat? Beginilah firman Allah. Ini ada ini, beginilah firman Allah, Dudul. Malah di situ dikatakan nabinya yang berfirman. Bukan. Makanya di ayat ke-8-nya, kita buka nih ya. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Ini terjemahan Gabrul sebetulnya. Dalam bahasa Ibraninya, Ani Yahweh Husemi, ya. Itulah Yahweh dan itulah namaku, jeder kan. Kemudian kau mengatakan ya, Nandar, Musa diangkat jadi Tuhan. Kita lihat Keluaran 7 nomor ke-1 ya. Sebentar, Keluaran 7 nomor 1. Nah, ini teman-teman ya. Kita lihat. Nah, ini. Rudi, kau ngerti nggak di sini apa, Rudi? Ya, saya bacakan ini dalam naskah Septuaginta. Kai Heaven Kurios, ternyata disebut Kurios bukan Tuhan. Jeder, kena kau. Di sini disebut kenapa? Kai Heaven Kurios pros no
Sebentar, nggak kelihatan. Di sini disebutkan kai hyphen kurios pros mausen legon idio dedo kaseteon farau kai kai aron a adelfos sau estai sau propetes. Ini propetes kena kau. Makanya belajar pakai bahasa Yunaninya. Di situ kurios, bukan sebagai Yahweh. Ingat Rudi, Septuaginta itu lebih tua daripada naskah Mesopotamik, naskah Leningrad. Kalah debat, kalah PK. Tenang Nandar. Aku geli-geli aja si Nandar, suka-sukanya aja lah kawan. Yang penting dia senang aja lah. Oke, terima. Udah gua tunjukkan lagi. Kawan, dia bilang ketika Yesus bilang Eloi Eloi sabachthani, berteriak seperti orang perang. Sanggup nggak Yesus mengucapkan itu? Orang di detik terakhir, Eloi Eloi lama sabachthani, dia bilang ya berteriak kawan. Orang sudah mau mati bisa berteriak. Oke, kemudian dibilangnya, oke, Rudi kau bohong. Kita buka itu Keluaran 7 ayat 1. Tiba-tiba yang dulu diakui kitab Musa berbahasa Ibrani, simsalabim jadi bahasa Yunani kawan. Inilah orang ini memang gabrul, mau seenaknya sendiri. Kadang dia berkata Musa itu berbahasa Ibrani, mana tahu dia bahasa Yunani. Untuk meluluskan dalilnya, diambilnya bahasa Yunani. Oh, kurios, padahal bahasa Ibraninya Elohim. Terus si abangnya disebut apa situ? Si Harun. Menjadi nabi. Kau buka juga bahasa Ibrani Yunaninya tadi apa dibilang? Bukan nabi, penipu. Aduh, kawan-kawan, mau menipu-nipu aja kerja orang ini ya. Nggak ngerti lagi aku. Dari tadi dia hanya mengutak-atik Bible, kawan. Al-Quran nggak ada. Mana bisa dibuktikannya? Wah, Musa membuat 9 mujizat. Muhammad membuat 9 mujizat. Tunjukkan satu dari Quranmu. Yang dimana Allah menerangkan bahwa Muhammad membuat 9 mujizat. Carikan, kan gitu yang enak. Wah ini loh Rudi, ini Musa membuat 9 mujizat. Carikan. Wah Musa disunat dari dalam rahim. Nenekmu kiper. Lebih dahulu Abraham lahir dari Musa. Gak ada istilah sunat lahir. Sunat itu perjanjian. Kekal. Bukan ada perjanjian sunat dari lahir. Yang benar aja kau. Kau karang-karang Musa sejak lahir sudah disunat. Sementara Abraham lebih dahulu lahir tidak disunat. Sementara dia adalah abdi Allah. Kenapa Abraham tidak disunat dari lahir? Holo. Belum lagi Isa disunat dari lahir katanya. Jelas-jelas umur 8 hari dia sebagai orang Yahudi disunat. Itu tradisi Yahudi. Kenapa Musa tidak disunat? Karena dia kan dihanyutkan. Untuk menyelamatkan dia. Tiba-tiba Nandar bilang Musa itu disunat dari rahim. Seolah-olah Musa lebih dahulu lahir dari Abraham. Lihat itu mukanya dan cengar-cengir. Gak tahu urutan peristiwa. Tapi maklum bukan hanya si Nandar. Kitab mereka juga memang berurut sekali kan enggak ya. Makanya tidak kitab nomor 96 nomor 1. Padahal itu permulaan. Hukum. Mulai dia ngibal-ngibul. Hadis semua mengatakan Waraka bin Naufal gak tahu bahasa Yunani. Mendadak bisa dia bahasa Yunani. Gimana caranya? Memang Musa bahasa Yunani juga. Datang Namus sama dia. Carikan saya Nandar di kitab Taurat Musa. Ada Namus. Datang kepada Musa. Atau di Al-Quran lah, carikanlah. Maka berkatalah Namus kepada Musa. Kau baca surah Al-Qasas itu? Ayat surah 28 itu kau baca dulu baik. Ada nggak di situ nama Namus? Nggak ada. Yang datang kepada dia apa? Ada nggak hukum? Belum ada waktu itu. Ketika Allah bertemu dengan dia, belum lagi Nandar. Belum mengenal bahasa Yunani. Aduh Nandar. Bulu yang terkulai. Sejak kapan Muhammad digelari bulu yang terkulai? Bulu itu kepada Yesus itu Nandar. Nubuatan itu ada. Ada nggak nubuatan bulu terkulai kepada Muhammad? Tidak ada. Tapi yang ada, kalau kita baca Yeremia 23, nabi-nabi palsu itu Nandar dijelaskan makan ipu, minum racun. Ada itu. Aku tidak pernah memerintahkannya. Dia hanya mengaku-ngaku. Yeremia 23 kau baca lengkap itu. Mulai dari ayat 15. Oh, dia tidak ada nanti menunjukkan dalil. Itu kan sudah dalil. Silakan baca, ngapain capek-capek.
Gak ada data, gak ada data. Payah. Kok nggak ada? Itu kan data semua Nandar. Terima kasih. Memang. Nih gua tunjukkan data nih. Ya, teman-teman. Memang botol banget sih Rudi. Ayo, kita mulai. Tunjukkan data sunat itu ya sama waraka bahasa Yunani. Ya, Aku ingin tahu. Silakan. Gua tunjukkan. Nih, teman-teman kita lihat ya. Sebentar aku gak kelihatan nih bahasa Arabnya ya. Nih, ya, man karomati, sebentar suara kipas. Man karomati Allah inna ulid gak kelihatan nih. Mohtutan. Kita langsung ke terjemahan aja, gak kelihatan. Termasuk bagian kemuliaan dari Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan, jeder kan. Dan tidak ada seorang pun yang melihat auratku, jeder. Ada hadisnya. Ya, Rudi, gua kasih tahu nih. Septuaginta itu adalah kitab tertua perjanjian lama di dalam bahasa Yunani itu Septuaginta. Bahasa Ibrani itu baru ada abad 10. 1000 tahun setelah Yesus meninggal dunia baru ada Alkitab di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab. Sedangkan kau bertanya kepada saya, di mana buktinya Waroko bisa bahasa Yunani? Loh, emang Biblemu itu dalam bahasa apa original teksnya? Original teksnya itu dalam bahasa Yunani. Malah ketawa dia, saudara. Coba sekarang tunjukkan kepada saya satu kata ya nomos lain dari dalam bahasa Yunani. Nomos itu bahasa Yunani, dalam bahasa Arab itu namus. Nomos itu dalam bahasa Yunani artinya hukum. Makanya Roko Binopal mengatakan ini adalah nomos. Sama seperti nomos yang datang kepada Musa. Nomos itu bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Teman-teman, tadi data bahwa Nabi Muhammad sudah disudat sejak lahir itu saya sudah tunjukkan datanya. Sekarang saya tunjukkan. Yang mengatakan Musa sudah disunat sejak lahir itu bukan saya. Itu di dalam Torah CBLP. Kau ngerti Torah CBLP atau tidak? Nih, kita lihat nih ya. Namanya Midrash Tanhuma, mencantumkan Musa di antara 7 orang yang istimewa yang lahir dalam keadaan disunat. Mereka adalah Adam, Set, Nuh, Yakub, Yusuf, Musa, dan Ayub. Jeder kon. Dilihat di atasnya. Dilahirkan dalam keadaan disunat merupakan ekspresi kesempurnaan dunia lain. Itu akhirat ini sebetulnya. Karena ini diterjemahkan dari bahasa Inggris. Yang menjadi ciri orang yang akan berbicara langsung dengan Tuhan. Kena tampol lagi. Ya, ini adalah website resmi orang Yahudi. Namanya Habat. Apakah Musa lahir dalam keadaan disunat? Kalian bisa ngecek langsung. Habat.org. Dibilang itu adalah karangan saya. Sekarang saya tanya, tunjukkan kepada saya ada Injil dalam bahasa Ibrani, ya ada Bible dalam bahasa Ibrani sebelum abad ke-10. Coba kau tahu nggak? Kodeks tertua berbahasa Ibrani itu adalah abad ke-10. Dan kodeks tertua Bible dalam bahasa Arab juga abad 10. Bukan, kita bagaimana nyebut botol sudah tua gitu kan. Mana ada Bible dalam bahasa Arab? Mana ada Bible dalam bahasa Ibrani? Baru ada kodeks tertua itu pada abad 10 namanya kodeks Sinai kalau bahasa Arab. Kalau kodeks berbahasa Ibrani perjanjian lama itu baru ada abad 10 namanya Aleppo Kodeks, Leningrad Kodeks. Astagfirullah. Kau nggak tahu apa-apa, makanya kau tidak pernah menyampaikan dalil dan data kepada saya. Saya minta data historis kalau Yesus pernah berperang sebelum dia terangkat ke langit atau ke sorga dalam perspektif kekristenan. Kau tidak menjelaskan itu. Yesus tidak pernah berperang. Sementara ciri nabi yang seperti Musa itu adalah berperang dan membasmi. Dan Keluaran 24, Yesaya 42 ayat keempat itu mengatakan nabi yang seperti Musa itu tidak akan patah terkulai. Ya, kok malah lari kemana-mana. Aduh, si Rudi nih. Rudi, kalau ngomong itu pakai data, tunjukkan datanya biar kita melihat. Lu cuma pakai asumsi. Makanya kalah PK, kalah debat. Lah, aku kan mau menyanyikan data lah. Memang ayat-ayat yang aku bilang itu bukan data. Tapi data itu kau asumsikan. Contoh tadi. Gak ada kau asumsikan.
Sejak kapan Waraka bin Naufal bisa bahasa Yunani? Kau pembual, Iya. pembohong. Itu nomos. Oke, Sekarang saya tanya, giliranku. nomos. Tenang Sekarang kau, saya tanya, tenang kau. adakah Giliranku, kata terima, nomos terima. selain dari Giliranku, Dulu. giliranku, terima. Giliranku. Adakah kata nomos? Giliranku. Adakah, iya ya. Tolong jawab ya. Giliranku. Apakah ada kata nomos selain dari bahasa Yunani? Giliranku. Silakan. Oke, ya. Kau mengatakan Nandar, apakah ada kata nomos selain bahasa Yunani? Nomos bukan namus yang kita bahas, bahasa Arabnya namus. Kok kau lari-larikan ke bahasa Yunani, Nandar? Sejak kapan Waraka bin Naufal bisa bahasa Yunani? Sejak kapan? Al-Quran tidak menyatakan itu, hadis juga tidak mengatakan. Kemudian Nandar, kau bilang berperang, sementara kau baca akan. Kau kok nggak akan? Future tense yang kau bilang tadi. Future tense itu. Akan. Muhammad sudah berperang, Yesus akan. Berarti tidak bisa itu untuk Muhammad. Dalilmu patah. Muhammad itu sudah berperang, bukan akan. Tapi sudah berperang. Gagal kau ya, dalam hukum dia gagal kau ya. Kalimat yang kau katakan sudah gagal, maka dalilmu patah. Nggak bisa diteruskan. Oke, baru yang kedua. Kau mengambil hadis, di mana Muhammad sudah disunat. Mana hadisnya Musa disunat? Coba dulu kau. Terus dibuat di situ tak seorang pun melihat, maaf ya, itunya yang disunat itu. Lah, istri-istrinya memang nggak melihat. Harusnya istri-istrinya yang bilang itu. Oh iya, dia sudah disunat, misalnya gitu Nandar. Tolong tunjukkan dulu Musa disunat, hadisnya mana? Biar perimbangan. Kerak kupingku kalau ada. Belum dikenal orang Yahudi istilah sunat dalam lahir itu nggak ada. Karena Abraham itu perjanjian, sunat itu perjanjian kekal. Bukan ece-ece. Aduh. Apa lagi kau bilang? Oh ini, apa Midras tantrum kau bilang tadi? Aku lupa. Wah, mengatakan ada 7 nabi yang disunat dari lahir. Nandar, jangan-jangan cerita-cerita Israelian ini yang kalian ambil. Sama persis kan? Kau cari googling, nabi Islam yang disunat dari rahim. Adam, Nuh, bacalah. Sama, Isa, Muhammad, Musa. Sama persis. Dan ini kau bilang lebih tua dari Al-Quran. Jangan-jangan ini kalian ambil. Untuk kalian karang-karang cerita kepada kalian. Bukan di Al-Quran tidak ada terdapat itu Nandar. Kalian yang mengarang-arang cerita yang nggak ada di Al-Quran kalian karang. Kalian ambil dari kitab Yahudi, kalian karang di hadis, jadilah dia. Kau cari itu Nandar. Nabi-nabi yang tidak disunat dalam ajaran Islam pasti ada. Persis sama Adam, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Carilah, ada itu semua. Jadi apakah sumber Al-Quran ini kau bilang dari Tuhan lagi? Gak ada dalam Al-Quran itu Nandar. Ya kau tambah-tambahi. Terus kau percaya kepada Targum tadi, Midras tadi. Hebat kali. Baru tahu saya Islam percaya kepada Midras. Buku apa yang gak bisa ditulis Yahudi? Oh, Bible itu ada abad ke-10. Aku gak bicara Bible. Taurat itu sudah ada sebelum Masehi. Sudah ada tulisannya, aku gak bilang Bible. Karena kitab ulangan itu bukan Bible. Bible itu kesatuan. Ulangan itu kitab Taurat. Mau kau bohong-bohong kitab Taurat itu berbahasa Yunani. Pembual orang lain bisa kau bual-buali, aku enggak. Paham kau Nandar? Lihat muka kau tuh ketahuan berbohong. Aku enggak bilang Bible, aku bilang Taurat. Kitab Taurat sebelum Masehi sudah ada. Oh, Yesaya itu tidak berbicara tentang Muhammad. Memang Muhammad bisa nyanyi. Carikan saya satu, udah aku bilang. Carikan saya hadisnya Muhammad bisa nyanyi. Yesaya 42 ayat 10 kan bernyanyi dia. Bisa nggak kau carikan? Yesus ada bernyanyi? Ada. Di mana? Matius 26. Sebelum naik ke Bukit Zaitun dia melantunkan pujian. Cobalah carikan saya satu ayat Nandar. Muhammad bernyanyi, aku ingin lihat. Ya. Jadi Nandar, sampai 100 tahun pun kita berdiskusi. Gak akan bisa kau katakan ulangan 18 untuk Muhammad. Gak bisa. Karena Musa diangkat menjadi Tuhan. Elohim. Abangnya adalah Harun. Menjadi Nabi. Mau bahasa apapun kau buat itu. Berapa putaran lagi kita Nandar? Aduh Rudi ngomong pakai data Rudi. Udah. Itu kan data semua, data kau yang kubantah kok. Data dari Pak. Data. Mau asal ngomong yang mana doang. bukan data? Coba aku tanya yang mana bukan data. Kita lihat. Berapa kali lagi nih? Iya terserah. Tar dulu. Kau lagi habis itu aku. Iya sabar dulu. Oke, kita lihat teman-teman ya.
Diterima. Berapa kali lagi? Tentukan dulu. Karena kau nggak punya dalil lagi. Loh, kau yang nggak punya dalil, sejak kapan kau Lu menunjukkan data? tahu lah. Aku nggak bilang Kau tahu Bible, lah. kau bilang Bible. Oke, baik. Aku sekarang tanggapi, lu closing. Ya, kalau dulu aku 10 menit baru kau. Terima kasih. Ya, teman-teman. Silakan. Si Rudi ini gobloknya minta ampun ya, teman-teman. Kita lihat nih ya. Bukankah telah dikatakan Musa, ini Musa bernubuat, Rudi, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi, ini Musa ini, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi di antara umat kita. Di umat siapa? Coba teman-teman ya, di umat siapa ada nabi yang kalau tidak diikuti akan diperangi, itu umat siapa? Yesus boro-boro dia berperang, malah dia dibasmi, dia yang dibasmi di tiang salib. Astagfirullah. Gitu aja kok nggak paham nih. Ini teman-teman, gue kasih nalar, si Rudi nggak punya nalar ya. Si Rudi, mohon maaf yang di YouTube ini sinyalku memang hancur parah, sinyalku ini di sini teman-teman, mohon maaf ya. Sinyalku ini sinyalnya parah banget ya. Aku lihatkan di YouTube patah-patah ini. Oke lah. Ya. Jadi Nabi Musa ini ngomong nanti akan nabi yang akan diutus oleh Allah. Kalau nabi itu tidak diikuti akan diperangi. Nabi Isa atau Yesus mana ada berperang? Yesus turun kedua kali tidak pernah untuk berperang. Mana ada Yesus berperang? Yeay. Ini nabi yang dijanjikan Musa. Dia akan memerangi umat yang tidak mendengar perkataan umat itu. Logika anak SD pun paham yang dikatakan Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 itu. Ya kan? Bahkan teman-teman, kita lihat nih. Ini kan dinubuatkan oleh para nabi. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Jeder. Kena lagi kawan. Kemudian, saya kan tadi ngomong, Yesaya 42, ciri nabi yang seperti Musa di dalam Yesaya 42 ayat ke-1 sampai ke, kita tunjukkan aja ayatnya. Makanya penting berbicara sambil menunjukkan data. Kadang kau berbicara datanya apa, tapi pembicaraanmu atau narasimu itu berbeda dengan data yang tertulis. Makanya saya bilang, kalau bernarasi tunjukkan datanya. Ini datanya, ya. Ini datanya nih. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku tuh sampai garuk-garuk kepala dia, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus menyatakan hukum kepada siapa? Kepada Yahudi saja. Di sini kepada bangsa-bangsa, saudara. Sejak kapan Yesus ke Indonesia? Sejak kapan Yesus menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Tidak pernah. Yang kedua, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Yesus berteriak atau tidak, Bang Nandar? Berteriak. Di mana Yesus berteriak? Kita tunjukkan datanya. Ini loh data, di data Matius 27:46. Dikatakan di sini apa? Nih kita lihat teman-teman ya. Yesus pone, Yesus unvoiced, Yesus in a voice. Apa di sini? Megale. Masa kok nggak bisa bahasa Inggris? Laut kencang. Yeay. Bahasa Yunani nggak becus, bahasa Ibrani nggak becus. Pantas kau itu botol, Rudi. Kita lihat ciri berikutnya nabi seperti Musa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Ini jelas loh, siapa ini? Yesus mah tidak setia, saudara. Hari Sabat malah dilanggar sama dia. Ayat keempat. Mulai garuk-garuk dia, garuk-garuk, pusing kan dia nih. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajaran. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Yesus patah terkulai atau tidak? Patah di tiang salib. Jadi Ulangan 18 ayat 18 tidak pernah bisa digenapi oleh Yesus. Pertama, Yesus berteriak Eli Eli lama sabaktani. Yang kedua, Yesus patah terkulai di tiang salib. Di dalam Keluaran 22 di dalam KPR 22 nomor 23 itu tadi dikatakan apa? Dia akan berperang. Dia akan membasmi orang-orang yang tidak menuruti perkataannya. Yesus malah yang dibasmi, bukan dia yang membasmi. Matamu merah, kalah debat, kalah PK. Jeder. Aduh, Rud. Makanya belajar bahasa Yunani nggak becus, Ibrani nggak becus, Aduh, Rudi. Tahu semuanya bercecus nandar. Cara berpikir becus gua balik. Oke. Giliranku. Oke, jadi sebentar dulu. Berarti ini lu aku 10 menit, kau 5 menit. Oke. Pasti ngomongnya kemana-mana. Terima kasih. Ya.
Nandar berkata Yesus dibasmi di tiang salib. Gak ngerti dia arti dibasmi, kawan. Sampai selesai kami nanti diskusi kalimat yang dicakapnya gak ngerti dia. Hanya mengatakan Yesus mati, Muhammad itu mati. Kecuali Muhammad tidak mati. Sama-sama mati. Terus yang mana yang gak terkulai? Gagal ya, sudah gagal ya, ada terbantahkan. Kemudian memerangi. Siapa yang diperangi Muhammad? Aku bilang sampai hari ini gak bisa kau sebutkan. Itu kalimat bukan memerangi. Kau tambah-tambah itu. Biar cocokmologi kepada Muhammad. Bukan memerangi, dia bilang. Memusnahkan. Coba aku baca, bukan memerangi. Aduh. Nandar. Aku buka dulu ya. Lawak si Nandar ini. Kalimat itu dibalik-baliknya ya. Dan Yesaya 42 ayat 1. Tidak ada satu ahli agama pun mengatakan itu untuk Musa. Karena Musa sudah lahir lebih dahulu. Masa Yesaya menubuatkan orang yang sudah lewat? Gak ngerti orang ini apa arti nubuatan. Aduh. Nandar. Aduh. Kisah Para Rasul 3. Aku baca sama kau biar ngerti kau. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Saudara-saudara orang Israel siapa? Arab. Ngawur. Israel itu Yakub. Yakub punya saudara namanya Esau. Saudara orang Israel itu harus dari garis Esau. Lantas Muhammad dari garis Esau. Ngawur. Oh, Ismail itu bukan saudara Yakub. Saudara Yakub itu Esau. Ismail itu moyangnya atau neneknya lah, bapaknya. Saudara bapaknya, saudara si Ishak. Tapi apakah mungkin yang dimaksud dari Ismail? Tak mungkin, kenapa? Kau baca itu Kejadian 17 ayat 18. Orang pertama yang masuk neraka itu Ismail. Kenapa? Allah tidak berkenan kepada Ismail. Kok tiba-tiba orang yang masuk neraka menghasilkan seorang nabi? Yang benar aja kau. Sama seperti aku, dengarkanlah di dalam segala sesuatu yang dikatakan kepada. Dan akan terjadi, akan itu sudah datang, belum. Bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Umat kita. Umat siapa yang dimaksud, Nandar? Ini adalah Yohanes dan Petrus yang berbicara. Sejak kapan umat kita ini mendengar Muhammad? Tidak ada itu. Muhammad belum lahir. Ini bukan feature. Tapi saat itu. Kenapa saat itu? Karena dia umat kita katanya. Umat saat ini. Akan. Paham gak? Umat apa yang ada saat itu? Mereka itu adalah Kristus. Pengikut Kristus. Kristen. Kan itu, Nandar. Oke. Sekarang kita masuk lagi. Oh, Yesus berteriak. Memang Yesus berteriak di jalan. Baru tahu aku Golgota itu jalan. Baca Yesaya 42 ayat 1 di jalan. Oh, dia berteriak di jalan. Baru tahu aku Golgota itu jalan. Aduh. Yang suka berteriak di jalan itu siapa? Pengikut Yesus gak pernah teriak di jalan. Yang suka ibadah di jalan siapa? Rumah ibadahnya ada, dia di jalan terus teriak-teriak. Pengikut Yesus gak pernah melakukan itu, Nandar. Aduh. Yesus tidak setia karena melanggar hari Sabat hukum Taurat. Maaf dulu, Nandar ya. Kalau bicara hukum Taurat, Nandar, kau kira salah satu hukum Taurat itu isinya apa? Jangan mengingini rumah sesamamu. Di dalam ajaran Kristen, saya bicara Kristen, kalau ada nabi mengingini rumah sesamanya, dia akan kena hukum. Siapa contohnya? Daud. Dia mengambil istri orang lain. Kena hukum dia. Sekalipun dia raja, sekalipun dia nabi. Ya. Oh, Yesus berbicara loud. Oh, itu artinya berteriak keras. Kan dibilang teriakan kerasnya di mana? Di jalan. Tidak pernah pengikut Yesus berteriak keras di jalan. Namanya orang mau disalib gimana? Maksudnya berteriak keras betul. Elo, mana begitu, Nandar? Orang sudah detik-detik terakhir. Nah, terus katanya, wah, Yesus mati terkulai. Memang Muhammad tidak mati. Rudi. Aduh, Rudi. So, sudah tak konsen lagi si Nandar. Sebentar. Udah kepepet dia, dibuka-buka HP-nya gini dia. Rudi, kenapa sih kau gak jujur? Ini ada ataunya loh. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau. Ini ada ataunya. Aduh. Tidak. Aduh. Terus kenapa kau nggak baca sampai akhir? Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar malah tidak akan kalau bicara atau dengan... Muhammad pernah nggak Muhammad pernah nggak menyaringkan suaranya? Pernah nggak dia mendengarkan suaranya di jalan? Coba tunjukkan datanya. Muhammad pernah nggak mendengarkan suaranya di jalan? Apa ini bunyi ayatnya? Dengan teriak.
Dengan teriak. Kita lihat. Bukan Apa dengan sih? teriakan, dengan atau. Iya, ini apa? Ia tidak akan berteriak, sebentar, atau menyaringkan Ya. suara, atau memperdengarkan Ya. suara. Pernah nggak Muhammad memperdengarkan suaranya di jalan? Dengan teriak? Nggak ada dalilnya, di mana dalilnya? Mana ada bilang dengan teriak, kan atau. Ya, coba. Atau itu Ya, salah coba. satunya dipilih. Tapi kalau Yesus berteriak pernah nggak? Kalau berteriak aja Bi pernah. Tapi Ya, kan itu atau kau berarti bilang. berteriak. Berteriak. Makanya kau Terus sudah ayat- kalah debat. Terus Udah yang giliran kalah debat, tuh, coba. pencet. Biar ku Oke, ini jelaskan. kata terkulainya bagaimana? Bentar. Kata terkulai. Pencet, terima, udahlah. Selenandar, nggak usah terguncang. Lu pakai data, lu yang kalah debat Aku kok. pakai data. Iya. Kalau sulitnya data kau, data kosong semua. Aku kan hanya menyerang data kau. Lihat kawan-kawannya. Ia tidak akan berteriak, satu. Atau menyaringkan suara. Atau memperdengarkan suara di jalan. Nabi Muhammad pernah tidak memperdengarkan suara di jalan? Baca hadis-hadis itu dengan baik dan benar. Nabi Muhammad juga menyampaikan pesan-pesan ketika mereka dalam perjalanan. Makanya Nandar, kalau itu yang kau bilang, sesudah itu ini ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru apa yang dinyanyikan Muhammad? Carikan saya hadisnya Nabi Muhammad pernah bernyanyi. Jadi jangan cocokmologi Nandar. Kalau aku bisa kubuktikan dari Quranmu. Aduh. Ini surah berapa? Musa berkata ini. Surah Al-Qasas ini ayat 33. Musa berkata, ya Tuhan. Musa aja mengenal Tuhannya. Sekarang kita buka hadis. Apakah Muhammad mengenal yang datang kepada dia? Nggak kenal. Kau baca nih surah hadis Bukhari 3. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Takut dia siapa yang datang, nggak tahu dia. Aduh, Nandar. Ya. Jangan terguncang kau, Nandar. Nah, sekarang sudah penutupan ini aku lagi kan. Habis ini baru aku penutupan kan. Kau banyak kali kau potong-potong ucapanku. Begitu kalau berdiskusi Nandar ya. Jangan kau banyak kali cengkunek. Aku bicara Bible aja lagi. Nah, kawan-kawan. Kalau dia menyuruh saya balik-balik kamera kan lambat mencet-mencet. Ayatnya sudah ada, tinggal kalian dengar. Kalian cari, buktikan. Ya. Nah, diskusi kita malam ini sudah berakhir dan si Nandar tidak bisa apa-apa. Semua dalil yang dia buat dari Bible kupatahkan. Kalimat di sana atau. Atau itu artinya apa? Salah satu aja terpenuhi. Dia bernilai benar. Kalau dan harus semuanya dipenuhi. Paham ya? Jadi udah gagal ya. Paling dia nanti ngarang-ngarang narasi. Wah, Bible pertama aku nggak bilang Bible, aku bilang kitab Taurat. Kitab Taurat itu sudah ditemukan sebelum Masehi sudah ada. Ya. Jadi kawan-kawan, malam ini diskusi kami mengenai apakah Ulangan 18 ayat 18 untuk Muhammad atau untuk Yesus Kristus sudah berakhir ya, sudah selesai. Apapun ucapan Sinandar hanya membesar-besarkan hatinya aja, membela-bela dirinya ya. Dia suka protes-protes kalau diskusi, kalau dia gini-gini dia nunjukkan apanya, handphonenya. Buat apa ya kawan-kawannya? Oke. Kawan-kawan, terima kasih atas kebaikan kalian semua ya yang sudah mau menonton acara ini meskipun Sinandar isinya nggak ada. Dia seorang pengacara. Pengacara siapa mendalilkan dia membuktikan. Dari tadi dalilnya nggak ada, hanya karangan bebas. Bagaimana yang cocok itu diambilnya. Aku hanya bilang Taurat, diambilnya Bible. Bible ada abad ke-10 Pan. Kita bilang Taurat. Kitab Yesaya yang tidak dikenal Tuhannya pun diambilnya. Kan lucu, sejak kapan kita Sejaya itu menubuatkan Ulangan 18 ayat 18 itu nggak ada kan? Apa yang nggak diambilnya? Penting agak-agak cocok ini ambil. Malu nggak tahu malu. Makanya kalau kita berdiskusi Nandar besok-besok, tolong jawab dari kitab mula. Kayak aku kan kau tanya, aku jawab semua. Ya. Oh, Yesus terkulai, Yesus begini, sudah kujelaskan. Kecuali dia membuktikan Yesus mati, terus yang dibuktikannya tidak mati, itu baru hebat. Ini sama-sama mati, merasa tak terkulai pula, tak patah pula, tak binasa pula, tak dihabisi pula. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ini hanya diskusi. Nandar bebas bicara apa saja. Kami punya hak yang sama dalam diskusi. Saya juga bebas berbicara hak apa saja. Karena saya orang berpendidikan, Nandar juga orang berpendidikan. Saya bukan Rudi Simamora ya, yang bisa kalian tiadakan hak-haknya. Ya, oke, terima kasih Nandar. Silakan kau lagi. Entah ada sampai mana pun aku nggak tahu lagi, gara-gara kau ribut kali dari bising.
Gimana Rod? Ada suaraku Rod? Halo Rudi? Ada. Silakan. Ada suaraku? Ada. Ngaku berpendidikan, tetapi dia nggak ngerti bahwa Taurat itu adalah bagian dari Bible. Oke, gue jawab pertanyaan nih. Teman-teman, Nandar, tolong jawab di dalam Islammu. Di mana Nabi Muhammad berteriak di jalan? Nabi Muhammad tidak berteriak di jalan. Dalilnya di mana? Saya tunjukkan. Kalau Yesus teriak, ada dalilnya. Gimana sih? Nih, Rudi, gua kasih contoh nih ya. Ini hadisnya nih. Ini IE aja. Benar, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berteriak. Hadis Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa beliau tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berbuat keji atau berteriak-teriak. Bahkan di tempat umum seperti pasar, beliau dikenal memiliki sifat yang lemah lembut, pemaaf, dan sabar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berbuat keji, dan tidak pernah berteriak-teriak di pasar. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan dan melupakannya. Selain itu dijelaskan pula bahwa beliau tidak pernah memotong pembicaraan. Jeder. Jadi, Nabi yang seperti Musa, sebagaimana tema kita pada malam hari ini, adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Pertama, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Nabi Muhammad tidak pernah teriak-teriak seperti Yesus berteriak di dalam Matius 27:46. Yang ketiga berikutnya adalah Nabi Muhammad tidak pernah patah terkulai sebelum hukum itu dimaklumkan kepada bangsa-bangsa. Bang Nandar, kata Rudi Yohanes, Nabi Muhammad meninggal dunia. Loh, baca Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, dikatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku kepadamu. Mohon maaf. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah disempurnakan bagimu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menangis setelah turun ayat ini. Sementara sahabat yang lain bersukacita. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis?" "Ya Rasulullah, kalau agama Islam sudah sempurna, kalau agama Islam sudah diridhoi oleh Allah, berarti riwayat apa? Berarti syariatmu ini sudah selesai. Berarti tugasmu ini sudah selesai." Makanya setelah ayat itu turun, beberapa bulan setelah ayat itu turun, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Meninggal dunia setelah hukum-hukum dimaklumkan kepada bangsa-bangsa. Rudi, begitu. Kalau Yesus tidak pernah bisa menggenapi apa yang dikatakan Musa. Kenapa? Dia patah terkulai sebelum hukum itu dimaklumkan kepada bangsa-bangsa. Makanya orang Kristen masalah ketuhanan saja berantem. Kenapa? Belum jelas. Makanya di dalam Yohanes 16:12 masih banyak hal yang harus kusampaikan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menerimanya. Siapa yang akan menyampaikan? Ruaha Ahmed, yaitu Nabi Muhammad. Terguncang dia, saudara. Nah, ini penutup saya ya, teman-teman ya. Tadi si Rudi sudah penutup 10 menit, ini 5 menit saya. Kemudian di dalam kisah para rasul tadi, Rudi, dia akan memerangi, dia akan membasmi. Kalau Yesus dibasmi, itu dinubuatkan oleh Musa, dinubuatkan oleh Samuel, bahwa Nabi itu akan membasmi, akan memerangi siapa yang tidak mendengar ucapannya. Yesus sejak kapan membasmi, saya tanya? Yesus sejak kapan membasmi orang-orang yang tidak mendengarkan suaranya? Bukankah ajaran Yesus bukan membasmi? Ajaran Yesus itu adalah maafkanlah musuhmu, jangan melawan orang yang berbuat kejahat kepadamu. Matius 5:39. Lihat mata Rudi, teman-teman, berkaca-kaca dia. Tapi apapun itu, udah. Apapun itu, saya haturkan terima kasih kepada Rudi Yohanes. Ini teman lama saya, teman-teman ya. Dulu ketika dia masih di bawah, dia pansos sama saya, "Ayo Nandar debat," katanya. Jadi saya dengan si Rudi ini di YouTube waktu itu, sebelum ada debat, saya sama si Rudi di YouTube itu. Dia pansos sama saya, teman-teman ya, tuh dia ketawa kan. Aduh.